Mekarsai menjadi sahabat dan melayani. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama tentang peranan pendidikan dalam koperasi, dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, Pak Dwi Prajarto. Salam sehat Pak Dwi. Salam sehat juga Pak Kris. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Ini narasumber kita ini satu yang luar biasa karena sudah terlibat dalam dunia pendidikan koperasi cukup berapa periode Pak Dwi ya? 3 periode, 9 tahun mau berjalan 9 tahun. Kupek di pendidikan saja. Kupek di pendidikan. Dan sekarang di Puskobdik juga diminta di pendidikan. Masuk tim pendidikan walaupun di sana saya harus dipengawas, tapi di tim pendidikan untuk membantu teman-teman di sana. Ini ya kenapa kemudian ini menjadi narasumber yang tepat bagi kita dengan tema peranan pendidikan dalam koperasi. Ini jadi satu hal yang nanti kita coba gali bersama dari Pak Dwi ini. Belajar bareng-bareng aja ya. Belajar bareng. Oke, kita belajar bareng-bareng saja. Ya. Oke, sekarang begini Pak Dwi, artinya kita coba membangun dari hal-hal yang beredar di masyarakat ya. Ini para pemikiran-pemikiran atau paradigma yang kadang salah tentang koperasi. Iya. Sebetulnya apa yang pernah Pak Dwi bisa gali dari masyarakat tentang pendapat mereka tentang koperasi sendiri? Oh ya, terima kasih Pak Kris, para sahabat Mekarsai. Kalau berbicara koperasi sebenarnya di masyarakat ketika kita ketemu sederhana saja. Ya. Kalau mendengar kata Mekarsai apa yang ada? Banyak sekali yang mengatakan salah satu sakitnya di sini, Pak. Loh, kenapa gitu sakitnya di sini? Ya, karena pengalaman kami di masyarakat ketika menjadi anggota Mekarsai itu satu. Mekarsai itu koperasi nih, Pak? Oh, koperasi bukan Mekarsai ya. Sorry. Koperasi ya. itu satu. Hanya kumpul-kumpul duit. Oh. Setelah gitu ya. duitnya kumpul, nanti dibawa lari oleh pengurusnya. Jadi hanya kumpul saja, setelah kumpul bawa lari. Terus apa lagi kalau dengar kata koperasi? Dapat sembako. Iya, cuma bagi-bagi sembako aja gitu ya. Jadi mereka mengumpulkan modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib atau ada uang pangkal. Nanti dapat sembako. Senangnya luar biasa tuh. Awalnya 2-3 bulan dapat itu, setelah itu lenyap. Mati tapi tak bernisan, tidak ada lagi jebakan. Terus berikutnya dapat pinjaman. Oh gitu. Ya. Selalu konotasinya bahwa kalau koperasi adalah dapat pinjaman. Terus bunganya besar. Gitu ya. Nah, kesan ini selalu muncul di masyarakat sehingga mereka akhirnya banyak yang tertipu, banyak koperasi-koperasi yang bodong dan mereka merasa terluka. Maka ketika mendengar kata Mekarsai ya hanya sakitnya tuh di sini. Oh gitu ya. Nah, lalu dengan hal-hal negatif yang beredar di masyarakat tentang koperasi nih, Pak. Tentunya kan kita sebagai insan, Pak Dwi sendiri terutama yang sebagai insan koperasi yang bergerak di bidang pendidikan nih. Gimana bisa ya kalau kita bilang menghilangkan mungkin nggak bisa. Iya. Gimana cara ngatasi ini semua ini? Ya paling nggak pertama kita ajak ngobrol dulu tentang pemahaman koperasi yang paling sederhana saja, bahwa kesan itu tidak bisa langsung kita hilangkan karena ini sudah membekas, karena sudah luka lama yang ada walaupun tak berdarah ya. Jadi caranya adalah kita ajak ngobrol dulu dan kita sadarkan bahwa sebenarnya koperasi itu yang paling penting adalah tempat orang-orang berkumpul. Manusia, orang-orang yang berkumpul untuk bersama-sama menyalurkan aspirasi sosialnya, karena mereka bisa bertemu berarti nambah sahabat dong, nambah teman dong. Yang kedua ada aspirasi finansial, mereka punya cita-cita untuk mengelola pendapatannya, untuk mewujudkan cita-citanya secara finansial di dalam koperasi. Maka kata kuncinya koperasi itu bukan kumpulan uang, tetapi kumpulan orang-orang yang punya satu aspirasi sama, yaitu aspirasi sosial untuk menambah sahabat. Karena di koperasi itu kan kooperatif, bekerja sama kan? Bekerja sama satu dengan yang lain nih, saling membantu satu dengan lain, ketemu orang dalam persiaran hidup menuju kesejahteraan baik secara sosialnya
maupun finansialnya. Maka yang paling perlu di situ adalah kita harus mengajak komunikasi melalui pendidikan. Jadi kata kunci utamanya adalah pendidikan. Iya, tetap pendidikan. Karena manusia itu berkembang bukan karena uang, tapi karena belajar. Belajar bahasa kerennya kan edukatif. Pendidikan kalau dengan pendidikan pasti mereka akan berkembang. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya, artinya ketika kita bicara soal bagaimana koperasi itu nanti bisa berkembang, ini peran untuk edukasi terhadap anggota itu menjadi sangat penting. Oh, sangat. Koperasi akan hancur tanpa pendidikan karena yang dipikirkan mereka adalah uang, tapi tidak tahu bagaimana mengelola manusianya supaya paham tentang koperasi. Mereka orientasinya udah beda, egois yang muncul. Berarti ini pendidikan ini bagi terutama koperasi. Kalau Mekarsai kan di dalam gerakan CU ya. Iya, kredit union, betul. Kredit union ya. Berarti pendidikan sendiri menjadi suatu pilar. Harus satu pilar. Ada 4 sekarang menjadi 5 Pak Kris. Ada 5 pilar. Nomor 1 pendidikan. Nomor 2 swadaya. Solidaritas, inovasi dan keberagaman. Bahkan pendidikan sering disebut sampai 3 kali. Lahir, muncul, berkembang karena ada pendidikan, dimulai dari pendidikan, berkembang karena pendidikan, dikontrol juga oleh pendidikan. Jadi selama ini yang berkembang di masyarakat tentang koperasi itu justru koperasi yang tanda petik malah membodohi anggotanya. Karena mereka tidak berdasarkan pada pilar dan jati dirinya. Hanya orientasinya apa tadi? Uang tadi. Karena nggak sadar mereka kumpulan orang mau maju harus dikasih pendidikan supaya pintar pendidikan, supaya berkembang pendidikan. Nah, kalau koperasi melupakan pilar pertama itu, udah tinggal nunggu saja. Pasti akan hancur. Nah, dalam rangka Pak, rangka ini koperasi itu bisa berkembang. Tadi ada peran pendidikan di dalamnya. Nah, dengan peran pendidikan di dalamnya ini sebetulnya siapa-siapa saja yang di dalam koperasi ini yang nantinya juga akan ikut aktif dalam pendidikan ini. Nah, kemarin kita bicara atau di materi yang lain ada namanya dari struktur ya. Ada sebenarnya kita salah satunya ini kan pendidikan bentuk tanggung jawab sosialnya. Maka siapapun yang menjadi anggota di koperasi itu harus memperoleh pendidikan. Siapa saja? Pertama pengurus wajib. Pengurus Maka kalau di Mekarsai ini budaya yang ada sebelum jadi pengurus pasti dia harus mendapatkan kursus dasar. Nanti ada kursus kompetensi. Syaratnya gampang, yang penting mau ikut meluangkan waktu yang disebut dengan komitmen. Akan memperoleh secara free pendidikan supaya tahu bagaimana mengelola yang baik. Kemudian pengawas. Kemudian manajemen, teman-teman manajemen di sana juga memperoleh pendidikan. Bagian servis ada servis excellent, bagian MS dan sebagainya. Semuanya dapat semuanya. Kemudian anggota nomor 1 harus memperoleh pendidikan. Anggota yang paling gampang gimana sih? Koperasi yang sehat ketika menjadi anggota di koperasi simpan pinjam misalnya Mekarsai, yang paling gampang Anda harus bisa mengontrol simpanannya sendiri. Saya hari ini menabung 5 menit harus sudah bisa lihat masuk tidak tabungan saya. Dan setiap saat harus bisa dilihat. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Harus. Bahkan di Mekarsai itu melalui Saktiling itu bisa dilihat berapa simpanan saya, berapa kewajiban saya, berjawab ada. Kemudian masyarakat pun punya hak untuk memperoleh pendidikan dari Mekarsai ya Pak Kris. Bukan berarti Mekarsai memberikan pendidikan khusus pada anggota, tidak. Kita punya tanggung jawab sosial. Jadi siapapun yang punya minat kita berikan pendidikan. Kalau kita memberikan pendidikan tidak akan membuat kita miskin kok, akan membuat kita kaya, apalagi tanggung jawab sosial teman kita akan lebih banyak lagi. Lebih banyak gitu. Nah, terkait dengan itu Pak, dengan pendidikan, untuk menyelenggarakan pendidikan itu kan ada materinya. Khususnya Mekarsai ini ya. Terutama di Mekarsai, dan Mekarsai sendiri ada dalam jejaring kredit union. Betul. Ini sebetulnya bahasa lebih kasarnya gini, kalau materi pendidikan yang ada di Mekarsai ini hanya reka-rekanya pengurus, atau memang kita juga terhubung dengan pendidikan secara berjejaring, Pak? Jadi materi yang ada di Mekarsai itu bukan hanya rekayasa pengurus, kita punya namanya silabus dari UDCC dari Gerakan Koperasi Kredit Dunia itu yang ditulis menggunakan bahasa Inggris kemudian diterjemahkan. Maka pendidikan-pendidikan yang ada di Mekarsai itu semuanya ada silabus, ada kurikulumnya. Misalnya tentang
jati diri koperasi. Ya. Itu sebenarnya kalau kita pertemuannya tidak virtual seperti sekarang, itu jatah waktunya 2,5 jam. Maka pendidikan bisa di kursus dasar harus 3 hari. Itu harus dapat. Kemudian materinya apa, kemudian sasarannya apa, kemudian nanti pada titik tekannya di mana. Itu sudah ada, tidak mengada-ada. Jangankan mengada-ada, ya, itu sudah pasti urutannya pun tidak boleh dirubah. Setelah dasar-dasar harus ada peran setelah itu. Dari urutannya saja jadi link gitu. Tidak boleh kita acak-acak. Jadi ada jenis-jenis pendidikan yang memang sudah digariskan atau sesuai ketentuan dari jejaring gitu ya. Betul. Dan itu ada kontrol dari jejaring sendiri. Ada kontrolnya dari jejaring. Oleh karena itu di Mekarsa itu diurutkan. Pertama, dari anggota atau calon anggota ada namanya motivasi dasar. Motivasi dasar. Iya, motivasi dasar itu intinya adalah memotivasi anggota atau calon anggota baru itu atau anggota baru supaya benar-benar memahami dasar-dasar koperasi. Mekarsa itu seperti apa, milik siapa, usahanya bagaimana, cara mengelola bagaimana, peran serta anggota seperti apa. Itu baru dimotivasi. Nanti kalau sudah menjadi anggota, dia boleh mengikuti semua pelatihan-pelatihan yang ada. Salah satunya kursus dasar. Itu 3 hari itu Pak Kris kalau memang kita secara luring ya, tapi kalau daring kita atur sesuai dengan. Dan itu nggak sekedar datang duduk. Tidak, nanti pada akhirnya dia pun akan diberikan sertifikat. Dan sertifikat itu bukan formalitas. Kalau tidak mengikuti alur yang ada, tidak mengikuti materi yang ada, ya harus ngulang lagi tahun depan gitu. Itu harus. Udah semacam itu Pak ya. Cukup ketat ya Pak ya. Setelah itu ada lagi namanya kursus kompetensi bagi orang-orang yang memang punya jiwa atau ya aktivis menjadi volunteer di koperasi seperti ya teman-teman kita banyak untuk dilanjutkan. Terus jenjangnya banyak sekali, bahkan sampai ke tingkat nasional, tingkat Asia, dunia. Sepanjang kita mengikuti itu jejaring yang dikatakan Pak Kris tadi pasti ada alurnya. Yang penting kita punya komitmen menyediakan waktu untuk belajar atau tidak. Saya banyak belajar di koperasi, terus terang aja. Banyak belajar di koperasi saya. Lalu secara prinsip Pak, sebenarnya tujuan terpenting dari pendidikan di koperasi ini apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk adanya paradigma baru. Ya, jadi semua orang atau anggota ataupun calon anggota ada paradigma pola pikir baru, image baru tentang koperasi, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul duit, bukan sekedar menghimpun dana kemudian menyalurkan, bukan, tetapi di sini mengolah sumber daya manusianya supaya berkembang secara sosial maupun finansial. Itu yang pertama yang terpenting. Yang kedua, paling tidak mereka tahu bahwa koperasi yang diikuti adalah koperasi yang benar dan sehat. Mungkin di materi yang lain sudah pernah disinggung, ada koperasi seperti Merpati, ada koperasi seperti Pedati, ada koperasi sejati. Merpati kalau pure kasih bantuan mereka berdiri semua, ya. Pedati kalau nggak dicambuk nggak jalan. Tapi kalau sejati itu bukan, walaupun tidak ada uang, tapi mereka kumpul orang dulu, semua kumpul. Ketika mereka memberikan modalnya untuk dikelola bersama, pasti otomatis uang akan mengikuti dari mereka. Jadi tadi saya mencatat bahwa Mekarsa ini juga bagian dari koperasi yang mengutamakan sebagai koperasi sejati. Nah, koperasi sejati ini mungkin tidak lepas dari kaitannya dengan koperasi yang sehat tentunya Pak. Ya, tentu saja. Kita pernah dikunjungi menteri loh, dan kita dikatakan koperasi. Dan beberapa menteri koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki bulan Mei tahun lalu datang ke sini untuk melihat kita. Kemudian rekan-rekan dari pemerintah kalau berlatih ya kita tidak sombong, banyak juga yang harus meminta kita. Jadi kita juga menjadi tempat untuk belajar, dan kita sangat terbuka untuk belajar. Seperti sekarang misalnya dari mahasiswa lain untuk belajar kita dengan senang hati untuk menerima, karena ini wadah pengelolaan supaya manusia berkembang, pendidikan di situ perannya. Nah, sebagai sebuah lembaga koperasi itu dikatakan sehat, seperti apa Pak? Sebenarnya supaya nanti ini bagian tentunya yang sangat ingin diketahui oleh anggota atau masyarakat nih. Saya hanya menarik paling sederhana 2L. Koperasi sehat hanya 2L. 1 legal. Berarti kita punya badan hukum. Silakan Mekarsa dilihat, ada badan hukumnya. Kita bahkan tingkat provinsi badan hukum. Yang kedua logis. Nah, ini yang sangat memprihatinkan dan sedih saya kadang di masyarakat. Koperasi itu logis bagaimana? Ketika ada orang mengatakan bahwa ini sebuah koperasi, ketika memberikan bunga pinjaman pun harus logis. Ada lembaga keuangan lain kita harus bersaing. Ini bunganya 10% misalnya bunga simpanannya. Itu paling bertahan paling hanya sekitar
2-3 bulan setelah itu habis gulung tikar, bawa lari kabur kemana gitu, karena nggak logis, nggak masuk akal. Kemudian memberikan pinjaman tanpa agunan segala macam, lah duit siapa yang dilepas gitu kan? Kan koperasi itu harusnya duit anggota, beberapa orang yang mengumpulkan, bareng-bareng dikelola, nanti supaya disalurkan kembali kepada mereka. Lah kalau tanpa ada agunan, ketika mereka itu memang tidak cukup pinjamannya, maka uang yang dipinjamkan uang teman orang lain harus diamankan nih. Nah gitu kan ya, itu yang dikatakan dengan satu. Jadi 2L ya Pak, legal, yang kedua harus logis. Badan hukum artinya kita sudah diakui secara hukum oleh pemerintah, sehingga ada apa-apa kita harus bisa mempertahankan secara hukum. Kemudian logis itu segala sesuatunya harus masuk akal. Jangan mudah diiming-imingi. Artinya manis di depan. Tapi nanti ujung-ujungnya di akhir justru membuat kita menangis gitu ya. Sekarang saya tanya Pak Kris, pernah nggak mendengar koperasi yang memberikan seperti itu kemudian bubar lari? Nah, nggak cuma mendengar Pak. Dan 1-2. Tapi ada kan ya? Cukup banyak Pak. Bahkan dengan keterlibatan pemerintah, beberapa juga akhirnya kemudian ditutup. Nah ini yang jadi satu hal yang sebenarnya itu tadi. Saya sangat tertarik bahwa akhirnya ada konsep koperasi yang nampaknya ini menjadi satu acuan kita untuk bagaimana koperasi bisa dikelola dengan sehat tadi. Dan nampaknya memang ini coba pendidikan menjadi dasar yang memang harus dibangun bersama. Lalu saya tambahkan dulu Pak Kris, selain logis, kemudian legal, yang paling penting setiap yang mengatasnamakan koperasi setiap tahun harus mengadakan rapat anggota tahunan. RAT. Karena kedaulatan tertinggi anggota ada pada rapat anggota tahunan. Itu tiap tahun. Isinya adalah laporan pertanggungjawaban kinerja pengurus selama 1 tahun. Harus dilaporkan. Kalau mengatasnamakan koperasi tidak pernah ada RAT, udahlah. Langsung pindah kendaraan aja, ganti aja. Ini bagian dari legal tadi. Betul, harus ada RAT. Bagian dari Kalau Mekarsel sudah jelas, bahkan waktunya sudah pasti nggak berubah. Minggu keempat bulan Februari setiap tahun. Bulan Februari setiap tahun itu harus RAT. Kalau bergeser waktunya saja harus kita pertanyakan kenapa bergeser, apakah pengurusnya gampang menyusun laporannya atau ada apa nih. Mekarsel bahkan jauh-jauh hari dalam rencana kerjanya sudah dipastikan. Artinya di situ laporan disampaikan kepada anggota, kemudian dimintakan tanggapan dari anggota dan ketika ada keputusan harus minta persetujuan, dan itu ketika laporan itu diterima, ketok palu disahkan, ada berita acaranya ada notulenya segala macamnya, termasuk koperasi itu untung atau rugi di situ. Kalau untung pasti ada dividen yang dibagikan. Anggota pun tahu berapa dividen yang ada. Hanya budaya di Mekarsel sekarang bagus. Kalau dulu begitu selesai RAT, orang berbondong-bondong ke kantor untuk ngambil dividen. Tapi dengan melalui pendidikan kita arahkan, tidak usah bondong-bondong, apalagi di masa pandemi nggak bakal hilang uangmu. Nanti udah otomatis dipindahkan ke simpanan sukarela, atau mungkin bisa dicek melalui ini Mekarsel bukan aplikasi. Mekarsel bukan koperasi yang jadul Pak Kris, tapi koperasi yang bisa mengadaptasi dengan perkembangan zaman. Adanya Saktiling itu jadi udah sangat luar biasa. Baik, ini satu hal yang nampaknya luar biasa Pak. Artinya kita tadi bicara soal pendidikan, tapi ternyata konteksnya menjadi sangat luas dan sangat mendalam, bahkan sampai bagaimana satu koperasi itu bisa menjadi, artinya dengan pendidikan itu kita paham bahwa koperasi itu harus legal, koperasi itu harus logis dan sebagainya. Nah ini menjadi salah satu perkembangan. Ini di akhir pembicaraan kita Pak Dwi nih, sebenarnya apa closing statement yang bisa disampaikan terkait dengan peran pendidikan di bidang koperasi untuk koperasi sendiri? Kembali kepada pilar. Ada 5 pilar pendidikan, swadaya, solidaritas, inovasi, dan keragaman. Pendidikan, dan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar yang utama dan pertama dalam koperasi, karena koperasi bukan kumpulan uang, tetapi kumpulan orang-orang yang bisa maju dan berkembang karena pendidikan. Jadi kalau ingin maju, ingin naik kelas, ingin berkembang,
jangan segan-segan untuk memperoleh pendidikan seumur hidup, jangan pernah berhenti. Maka Mekarsai dijadikan sebagai suatu tempat atau sekolah untuk mendidik kita, tetapi harapannya kita nggak lulus-lulus, supaya kita terus belajar sampai akhir hayat. Itu saja Pak Kris. Terima kasih Pak Dwi. Ini sahabat Mekarsai, cukup banyak yang sudah kita gali dari bincang-bincang kita untuk hari ini. Ini satu hal yang cukup menjadi dasar bagi kita bagaimana sebagai insan koperasi kita pun harus terus belajar. Ini disampaikan oleh Pak Dwi tadi. Tanpa henti ya. Tanpa henti. Dan volunteer. Nah, dan volunteer, kemudian ini menjadi bagian bagaimana nantinya kita juga akan mengembangkan diri sebagai insan koperasi gitu ya. Dan tentunya kita berharap bahwa kita pun akan berkembang dengan kemajuan koperasi itu, dan tentunya akan menuju ke kesejahteraan kita bersama. Terima kasih Pak Dwi atas bincang-bincang yang sudah kita selenggarakan pada hari ini. Kemudian kepada seluruh anggota dan masyarakat yang ini kata kuncinya mau belajar dalam pendidikan tadi itu, mau belajar melalui pendidikan melalui video ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Tetap kita jalani prokes supaya kita selalu sehat. Sekian video kita untuk kali ini. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.